الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi amarna an nuqima al-ijtima'a wal-ittihad wat-tawadd baina al-ibad wa nahana 'anit tafarruq wat-tabaghud wal-ibti'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi wa'adana bi yaumil ma'ad. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحائز الشرف والرفق فوق العباد. وأصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الذي أرشدنا إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه المطيعين المعتمدين بشريعة نبينا حق الاعتماد. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لتفوزوا يوم المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah selesai lulus dari berbagai ujian, lolos dari berbagai cobaan dan godaan, dan kita telah mampu menghadiri dan menghindari segala macam yang membatalkan puasa, yang pada akhirnya kita bisa beribadah dengan tumakninah. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umat yang setia kepadanya sampai akhir zaman, yang telah menyingkap kabut kemusyrikan, kezaliman, kemunafikan dan kemaksiatan hingga manusia mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan, mana yang baik dan mana yang tercela, yang pada ujungnya manusia berada dalam kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Allahu akbar walillahil hamd. Sejak malam hingga pagi ini, kaum muslimin di seluruh jagat raya, dari ujung barat hingga ujung timur, seluruhnya serempak mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan dan pernyataan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, karena sekalipun mereka presiden, raja, para menteri dan para pejabat tinggi yang sering disebut sebagai pengagung, tetapi mereka lemah dan hina dan tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Sebab jabatan dan kedudukan terhormat yang mereka miliki tidak kuasa menolongnya dari ancaman sakaratul maut. Oleh karena itu, pada hari yang mulia ini, marilah kita curahkan segala perhatian kita untuk ruku, sujud dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suara takbir yang serentak diucapkan umat Islam membahana ke seluruh pelosok jagat raya, masuk ke dalam dada manusia. Kalimat ini tidak sekedar ucapan dan ungkapan yang tak bermakna, tetapi telah menjelma dalam kehidupan manusia. Karena dampak gema takbir ini tidak hanya dinikmati dan dirasakan oleh umat Islam saja, umat-umat yang lain pun turut menikmatinya. Toko-toko, pasar-pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, besar atau kecil, di kampung atau di kota, semua dipenuhi oleh orang-orang yang berbelanja. Namun hadirin rahimakumullah, sayang disayangkan, masjid tetap dibatasi dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kaum muslimin, khususnya bagi mereka yang telah tamat berpuasa sebulan lamanya. Hal ini patut kita syukuri karena tidak semua orang yang mengaku muslim mampu dan mau melaksanakan kewajiban puasa. Banyak orang yang berbadan kekar dan sehat tetapi tidak mampu berpuasa. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang fisiknya lemah, tua, renta dan sakit-sakitan, tapi masih sanggup melaksanakan perintah puasa. Tentunya kemampuan ini semata-mata merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita memohon kepadanya, mudah-mudahan kita, anak, istri dan keluarga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, mampu dan mau melaksanakan semua kewajiban yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang diberkahi, dimuliakan dan merupakan hari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa kita, baik kesalahan dan dosa sesama maupun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan puasa yang telah kita laksanakan sebulan lamanya akan menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dalam kesempatan ini tidak ada salahnya bila kita sedikit mengenang serpihan kecil kisah tentang detik-detik terakhir menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan pedoman hidup kita masa kini dan untuk masa yang akan datang. Pada kesempatan Haji Wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan beliau menyinggung tentang wahyu terakhirnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ia mengatakan bahwa Jibril tidak akan datang lagi menemuinya. Mendengar berita itu, semua sahabat tampak gembira sebab Islam telah sempurna. Sebaliknya, Abu Bakar Siddiq justru tidak memperlihatkan kegembiraan. Ia tampak sedih, menahan duka yang amat dalam. Abu Bakar langsung pulang ke rumah dan mengunci diri dalam kamarnya, memuaskan dan menumpahkan segala kesedihannya. Melihat Abu Bakar As-Siddiq demikian, sahabat yang lain cepat memburu ke rumahnya dan menanyakan kepada Abu Bakar, mengapa dia bersedih? Tidakkah menampakkan kegembiraan? Abu Bakar menjawab, apakah kalian tidak tahu agama ini telah sempurna, kata Rasulullah? Apakah kalian tidak menyadari kalau datang kesempurnaan itu pertanda bakal datang kekurangan? Dan kalian harus tahu hal itu sebagai isyarat bahwa tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, sebentar lagi berpisah dengan kita untuk selama-lamanya. Bila Rasulullah telah tiada, apa yang akan terjadi? Tiada lain, berbagai persoalan baru akan muncul. Sanggupkah kita mengatasi berbagai persoalan itu? Inilah yang aku fikirkan, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berhenti berbicara. Semua sahabat diam bisu. Mereka langsung menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, apakah yang diucapkan Abu Bakar Siddiq itu benar, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar. Mereka merasakan bagaikan palu godam yang melumat hatinya. Semua tak ada yang sanggup menahan tangis.
Mereka merasakan duka yang amat dalam karena akan ditinggalkan oleh manusia yang paling mereka cintai. Betapa tidak, siang dan malam jiwa dan raga dipertaruhkan untuk melindungi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mereka kepada nabinya melebihi cintanya segala-galanya. Mereka rela badannya menjadi tameng dan perisai untuk melindunginya. Mereka rela nyawanya dikorbankan demi manusia yang dikasihinya. Mereka ikhlas memberikan semua harta kekayaan miliknya demi perjuangan bersamanya. Sedangkan orang yang termulia itu sekarang diambang kematiannya. Tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kritis. Setelah beliau memberikan nasihat yang terakhir, Rasulullah betul-betul tidak berdaya di pangkuan putri kesayangannya Fatimah radhiyallahu anha. Badannya panas, keringatnya membasahi tubuh. Kesedihan ini dirasakan pula oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Hewan, pohon-pohon, semuanya tak kuasa menanggung beban yang amat berat. Namun walaupun demikian, kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah masih sempat berwasiat dan mengucapkan, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, dari ucapan yang singkat ini tampak seperti ada yang beliau cemaskan terhadap umat yang akan ditinggalkannya. Apakah yang sebenarnya beliau risaukan? Apakah beliau khawatir meninggalkan jabatan kenabiannya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan istri-istrinya, ataukah ia khawatir akan meninggalkan putra-putrinya? Jawabnya hadirin, tidak. Rasulullah tidak cemas meninggalkan kedudukannya sebagai nabi dan rasul, sebagai kepala pemerintah, sebab Rasulullah bukanlah orang yang haus jabatan dan kedudukan. Beliau merisaukan umatnya yang memegang kedudukan dan jabatan tertentu, karena jabatan dan kedudukan terkadang menjadi penyebab putusnya tali silaturahim. Karena kedudukan manusia bisa melupakan Tuhannya. Karena kedudukan manusia berani menggadaikan akidahnya. Karena kedudukan barang haram bisa menjadi barang halal. Hadirin rahimakumullah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cemas karena akan meninggalkan kekayaan? Jawabnya tidak, sebab Rasulullah bukanlah orang kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai Aba Masakin, bapaknya para fakir dan miskin. Yang beliau risaukan adalah umatnya yang telah ditunggangi dan ditundukkan oleh harta kekayaan, hidup dan matinya semata-mata untuk kekayaan hingga lupa beribadah kepada Allah. Rasulullah risau meninggalkan orang yang kekenyangan sementara tetangga di sebelahnya kelaparan. Hadirin rahimakumullah, apakah Rasulullah bersedih karena akan meninggalkan istri-istrinya? Jawabnya tidak, karena Rasulullah tahu bakti dan kesetiaan istrinya. Yang beliau risaukan adalah para istri dan para wanita di akhir zaman, sebab banyak istri yang merasa tidak berdosa apabila berbuat kesalahan kepada suaminya. Banyak istri yang merasa bahwa ia sama persis dalam segala hal dengan suaminya, maka untuk keluar dan masuk rumah ia merasa tidak perlu lagi minta izin kepada suaminya. Hadirin rahimakumullah, apakah Rasulullah bimbang meninggalkan sahabat dan putri-putrinya? Tidak. Beliau sudah tahu kesolehan mereka. Yang dirisaukan Nabi adalah orang tua dan para pemuda di akhir zaman. Kini banyak kita temukan orang tua yang hanya sanggup melahirkan dan membesarkan anak-anaknya, tetapi tidak bertanggung jawab untuk mendewasakannya. Kedua-duanya sibuk. Mereka tidak tahu lagi bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana ajaran agama anaknya, dan bagaimana akhlaknya. Semuanya ia ketahui atas laporan dari pembantunya. Akhirnya anak lebih akrab dengan pembantu daripada orang tuanya. Wajar bila watak dan perilakunya mungkin tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Ia lebih mementingkan kebutuhan jasmani, tidak lagi peduli dengan kebutuhan rohani anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah pun cemas dengan orang tua yang telah hilang sikap ketuaan fikirannya dan keimanannya, karena dasar iman sudah tidak dimilikinya.
keinginannya banyak untuk memenuhi hajat hidup itu. Tidak sedikit manusia berusaha dengan cara pintas, tidak lagi memperhatikan halal dan haram, tidak perlu lagi menghiraukan batas dan ketentuan apakah halal ataukah diharamkan oleh agama. Rasulullah juga cemas para pemuda di akhir zaman, sebab banyak di antara mereka yang telah menjadi manusia modern karena telah meninggalkan ajaran agamanya. Modern ditandai dengan cara bermabuk-mabukan, menodong, mencuri, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang merasa dirinya telah maju bila berani melawan kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian, laksana bayi yang baru lahir ke dunia, bersih dari segala noda dan dosa. Oleh karena itu, hari ini merupakan saat yang paling utama untuk mempertebal keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taubat kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat bagi siapa saja yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kecuali bagi mereka yang belum saling islah atau berdamai dengan saudaranya. Pintu taubat tertutup jika di antara mereka belum saling memaafkan, terutama bila anak yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Pada saat yang berbahagia ini, marilah kita perhatikan bakti kita kepada Allah mumpung kita masih hidup. Mari kita perhatikan bakti kita kepada kedua orang tua kita mumpung keduanya masih ada. Bagi yang telah ditinggalkan oleh mereka berdua, mari kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa kita diwajibkan memuliakan dan menghormati ayah dan ibu kita? Tidak cukup waktu untuk menjawabnya secara lengkap. Secara ringkas dapat kita bicarakan bahwa ibu telah mengandung kita 9 bulan lamanya. Tak pernah ibu merasa jengkel karena ada cabang bayi di dalam perutnya. Dirinya bersih dari pamrih, tak punya angan-angan dan harapan ingin dibalas oleh anak-anaknya. Sebaliknya, ibu merasa bahagia bila anaknya bahagia. Ibu pun merasa susah bila anaknya sedang susah. Lebih-lebih bagi mereka orang yang berada. Akan tetapi sekalipun mereka orang yang tak punya, si ibu tak berani makan sebelum anaknya makan. Ia tak berani berpakaian bagus sebelum membelikan anaknya. Pantaslah air mata bahagia ibu menjadi rahmat dan jaminan kebahagiaan anaknya. Sebaliknya, air mata kepedihan seorang ibu karena ulah anaknya akan menjadi laknat bagi kehidupannya. Mengapa Uwais Al-Qarni yang hanya pengembala kambing itu dimuliakan oleh Rasulullah? Sebab siang dan malam seluruh daya hidupnya diberikan untuk ibunya tercinta. Sebaliknya, Alqamah, tukang ibadah, tetapi amat sulit menghembuskan nafas terakhirnya sebab ia pernah menyakiti hati ibunya. Walaupun pada akhirnya ibunya memaafkan dan Alqamah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila ibu menjadi tumpuan hidup, ayah pun demikian. Keringat ayah siang dan malam membasahi tubuh karena mencari bekal buat hidup anak dan istrinya. Ayah merasa bangga bila anak menjadi sarjana, walaupun ayah tak pernah menikmati bangku sekolah. Ayah bahagia bila anaknya menjadi orang kaya, walaupun ayah tetap miskin dan papa. Pengorbanan seorang ayah tak ada tandingnya. Baginya tak ada lagi istilah hina dalam memilih pekerjaan demi anaknya agar menjadi manusia paripurna. Akan tetapi terkadang di antara manusia ada yang merasa rendah diri dan merasa hina jika keadaan dan penampilan ayahnya tidak sehebat dengan keadaan dan penampilan ayah teman-temannya. Padahal ayah sudah tidak peduli lagi dengan keadaan dirinya. Ia tidak lagi memperhatikan sehat dan sakitnya. Bahkan ayah sanggup mengorbankan diri hingga ajal asal anak dan istri sehat dan sejahtera. Kalau kita hitung
bergantung dengan penuh kesadaran betapa ayah dan ibu mengorbankan segala-galanya buat kita semuanya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala dan benci Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridha dan benci kedua orang tua kita. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala bergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala bergantung pada murkanya kedua orang tua. Rahimakumullah, pada hari yang mulia ini mari kita semuanya saling membebaskan dari segala dosa dan kesalahan. Kita hilangkan dan bersihkan segala kotoran yang melekat pada diri kita. Pada hari ini kita ridha, kita saling ridha, saling menghalalkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan kita dengan sesama. Dengan cara ini semoga kita diberkahi Allah dan diridhai Allah serta mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladhi a'ada al-a'yada wa dakka wa karrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan yathqalu biha al-mizanu fil mahsyar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu ila aswad wal ahmar. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafi wal afkhar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah ta'ala sallallahu ala nabiyhi qadima faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.